melakukan petualangan paling aneh dalam hidupmu. Tujuannya, India. Kamu tiba di Bandara Mumbai. Selanjutnya naik kereta ke stasiun kereta api Modnim. Bawalah buku bagus, perjalanannya 11 jam. Dari Modnim, taksi akan mengantarmu selama 20 menit ke perhentian terakhirmu, desa kecil Shetpal, populasi 2.500. Udara sangat panas di sini, dan kota ini dikelilingi hutan. Warganya baik hati dan ramah, seperti desa biasa di India, sampai salah satu warga mengundangmu ke rumah mereka untuk makan. Kamu masuk dan tak menyadari seekor kobra melewati kakimu. Kobra adalah salah satu ular paling berbahaya di dunia. Bisa kobra melumpuhkan sistem saraf dan menyebabkan gangguan penglihatan, otot lemas, kesulitan bernapas, dan segala macam masalah. Bisa kobra raja sangat beracun, sekali gigitan cukup untuk melumpuhkan 20 orang dewasa. Beberapa kobra dapat meludahkan bisa dari jarak beberapa meter. Cuih! Mereka mengincar mata dan menembak dengan akurasi 90%. Kemungkinan menyebabkan kebutaan. Di sisi lain, akurasi 90% cukup bagus. Ayo rekrut dia. Omong-omong, kobra itu melata di rumah yang kamu kunjungi. Saat melihatnya, kamu langsung ketakutan. Keluarga itu juga melihatnya, tapi mereka tampak senang. Senyuman di wajah mereka membuatmu sangat bingung. Di desa ini, semua rumah memiliki sudut khusus yang disebut devastan. Itu dikhususkan untuk kobra, tempat aman untuk mereka tidur, makan siang, bersantai, dan berteduh dari terik matahari. Warga memberi makan ular ini dengan daging dan telur, bahkan bermain dengan mereka. Di sini, kobra dianggap sebagai keluarga, seperti anjing atau kucing. Di Shetpal, kobra ada di mana-mana. Saat kamu menelusuri jalanannya, seekor ular melata bersamamu. Warga menganggap mereka penduduk dan berbagi ruang dengan mereka. Kobra masuk ke rumah, sekolah, kemanapun. Kamu bertanya-tanya, apa mereka tidak menggigit? Tidak ada laporan kasus itu di Shetpal. Mungkin ada, tapi tak ada yang melaporkannya. Tapi jelas tak ada kejadian tragis karena gigitan berbisa kobra. Ular yang diterima di desa ini sangat terbiasa melihat dan berada di sekitar manusia, sehingga mereka tak menganggap manusia sebagai ancaman. Pertanyaanmu berikutnya, kenapa? Ular adalah hewan suci bagi penduduk India, tapi Shetpal unik. Tidak ada tempat lain di India yang warganya hidup berdampingan dengan kobra. Ya, memang ada pawang yang bisa mengendalikan ular, tapi ini berbeda. Namun, kamu pasti tidak terbiasa dengan ular. Begitu pula sebaliknya. Jadi, tinggal lama-lama di Shetpal bisa membuatmu stres. Jadi, ayo pergi ke sudut barat laut India. Kamu bisa naik taksi sampai ke desa Kuldara. Tapi tidak semua sopir taksi mau mengantarmu. Kamu tidak paham kenapa banyak yang menolak. Setelah bernegosiasi, kamu akhirnya meyakinkan salah satu sopir untuk mengantarmu ke sana. Sopir taksi itu dengan gelisah berhenti di luar desa dan menjelaskan caramu sampai ke desa itu. Saat akhirnya tiba, kamu hanya melihat bangunan bata yang rusak, matahari menyengat, dan hampir tak ada tumbuhan. Kuldara seperti desa kuno yang baru digali oleh arkeolog. Dan kota itu memang kuno. Bangunan pertama di sini dibuat sekitar abad ke-13. Penduduk bercocok tanam, belajar mengekstrak air, dan memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Desa ini kaya sumber daya alam, seperti batu gipsum dan mineral bawah tanah yang berharga. Tempat ini subur selama berabad-abad. Tapi semuanya berubah pada tahun 1825. Suatu malam, para warga mengemas barang yang bisa mereka bawa dan meninggalkan rumah mereka. Desa yang berkembang itu menjadi telantar dalam sekejap. Namun anehnya, tidak ada yang tahu alasannya. Menurut satu teori, suplai air desa menjadi kering. Tapi itu tak mungkin mengusir penduduk dari rumah mereka pada tengah malam.
Versi yang paling populer mengatakan, seorang politikus lokal yang kejam jatuh cinta kepada putri kepala desa. Politikus itu mengancam menaikkan pajak yang sudah tinggi jika gadis itu menolak menikahinya. Dia memberi gadis itu sehari untuk memutuskan. Para warga yang khawatir memutuskan mendukung gadis itu dan ayahnya, lalu diam-diam meninggalkan rumah pada suatu malam. Sekarang, tempat ini dianggap sebagai pusat energi buruk. Orang-orang percaya penduduk mengutuk desa ini sebelum pergi agar tak ada yang bisa tinggal di sana lagi. Warga setempat takut pada tempat ini dan mencoba menghindarinya. Tapi tempat ini memang menarik turis. Kamu tak bisa tinggal lama setelah berjalan sebentar mengelilingi desa telantar ini. Perhentian selanjutnya adalah Desa Shani Shingnapur. Begitu tiba di sini, kamu langsung merasakan suasana positif dan baik warga setempat. Ada toko, kafe, sekolah, bank, segala hal yang wajar ada di kota kecil. Tapi hal paling aneh dari desa ini adalah tak ada kunci. Beberapa bangunan bahkan tak punya pintu atau jendela, termasuk rumah orang. Pemilik toko tak mengunci toko pada malam hari. Barang-barang dibiarkan di rak agar bisa diambil siapapun. Saat penduduk meninggalkan rumah, semua barang pribadi dan barang berharga tidak dikunci. Tapi begini, tidak ada pencuri di desa ini. Kenapa? Penduduk desa percaya siapapun yang mencoba mencuri atau mencari masalah akan dibuat buta oleh dewa setempat yang melindungi desa. Menurut legenda, sekitar 300 tahun lalu, lempengan batu hitam besar terdampar di dekat sungai setelah hujan deras dan banjir. Malam itu, kepala desa bermimpi Dewa Shani menampakkan diri di hadapannya. Shani berkata, warga harus menyimpan batu itu di pusat desa dan dia akan selamanya melindungi warga. Tapi dengan satu syarat, mereka tak boleh membangun dinding atau atap di sekitar objek keramat itu. Batu itu harus terbuka agar Shani bisa mengawasi. Setelah batu itu diletakkan di alun-alun desa, para warga memutuskan membuang kunci dari rumah mereka. Mereka tak lagi membutuhkannya karena percaya pada perlindungan Shani. Mereka tak menyembunyikan uang atau perhiasan. Toilet umum ditutup dengan satu tirai tipis. Pada tahun 2015, kantor polisi dibuka di sini. Tapi tak ada laporan satupun dan tak ada pintu juga di kantor polisi. Tujuan terakhir kita adalah Rongdoy. Jika datang pada waktu yang tepat, kamu akan menyadari ratusan penduduk desa menyiapkan perayaan tak biasa. Anak-anak, orang dewasa, orang tua, semuanya membantu mengatur upacara pernikahan agung. Para warga menata meja dengan makanan, menghias kuil tempat acara itu berlangsung, dan membawa persembahan untuk calon pengantin. Suasananya ceria seperti biasa. Upacara pernikahan pun dimulai, tapi ada satu hal yang aneh. Pengantinnya adalah katak. Yap, warga setempat mengadakan pernikahan untuk katak agar hujan turun. Yang paling menakjubkan adalah mereka menyiapkan upacara ini seolah-olah pasangan yang berbahagia ini manusia. Aku yakin pesta bisa berlanjut sampai larut malam.